Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Abdul Rohim, Kepala SMP Negeri 1 Miri, Kabupaten Sragen. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa SMP Negeri 1 Miri merupakan pelaksana program sekolah penggerak angkatan pertama. Mungkin Bapak Ibu ingin tahu seperti apa pelaksanaan program sekolah penggerak itu, bedanya apa dengan pelaksanaan sekolah dengan menerapkan kurikulum sebelumnya. Bahwa di dalam sekolah penggerak menerapkan kurikulum merdeka. Salah satu hal yang membedakan antara kurikulum sebelumnya atau kurikulum 2013 dengan kurikulum merdeka, bahwa di dalam kurikulum merdeka terdapat yang namanya satu kegiatan yang disebut sebagai proyek profil pelajar Pancasila. Ini adalah hal yang baru bagi Bapak Ibu yang belum melaksanakan kurikulum merdeka. Untuk itu, sebagai gambaran bagaimana pelaksanaan proyek profil pelajar Pancasila itu, maka akan kami sajikan tayangan tentang pelaksanaan proyek profil pelajar Pancasila. Bahwa di dalam 1 tahun proyek profil pelajar Pancasila dipersilahkan melaksanakan minimal 3 tema. Boleh lebih. Namun di SMP Negeri 1 Miri memilih 3 tema. Adapun tahapan-tahapannya seperti apa akan kami sajikan dalam video berikut ini. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini kita akan melaksanakan satu kegiatan penting terkait dengan pelaksanaan sekolah penggerak yang menjadi ciri khas salah satu pelaksanaan sekolah penggerak, yaitu adanya proyek profil pelajar Pancasila. Di dalam pelaksanaan proyek profil pelajar Pancasila, kita dipersilahkan untuk memilih tema-tema modul proyek profil pelajar Pancasila yang sudah disediakan oleh kementerian. Sekurang-kurangnya kita dimohon untuk memilih 3 proyek. Seperti rapat sebelumnya, kita telah menentukan 3 tema. Tema yang pertama yang kita pilih adalah gaya hidup berkelanjutan. Kemudian tema yang kedua, suara demokrasi. Tema yang ketiga, bangunlah jiwa dan raga. Untuk itu, masing-masing tema untuk dipimpin oleh seorang koordinator. Untuk itu, kepada yang pertama, tema gaya hidup berkelanjutan, kepada Ibu Eti Herviana SPG untuk berkenan sebagai koordinator proyek 1.
Tema 2, suara demokrasi. Mohon berkenan menjadi koordinator, yaitu Ibu Sukmawati Supraba SPD. Siap Ibu? Kemudian tema yang ketiga adalah bangunlah jiwa dan raga. Bangunlah jiwa dan raga. Untuk berkenan sebagai koordinator Ibu Sriyanti SPD. Bapak Ibu, selama 3 hari kita akan membicarakan, membahas, mengupas tuntas, menyusun modul proyek profil pelajar Pancasila ini. Instrumennya seperti apa, kemudian subtema yang dipilih apa, kemudian bagaimana penilaian-penilaiannya untuk dituangkan dalam modul tersebut. Untuk itu kepada ketiga beliau yang sudah kami tunjuk untuk berkenan mencari timnya, masing-masing tim nanti bekerja sama untuk menyusun modul tersebut. Saya kira itu. Kemudian dari tim dokumentasi, jangan lupa setiap tahapan, setiap langkah untuk didokumentasikan baik berupa foto maupun video. Nanti setelah akhir proyek, anak-anak untuk dibimbing membuat laporan pelaksanaan proyek. Setelah itu juga di akhir proyek untuk diadakan panen karya. Kita adakan pamer karya setiap proyek. Untuk itu monggo dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, dirancang, dituangkan di dalam modul proyek tersebut. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat melaksanakan workshop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, tahukah kamu tentang pemilu? Yah, pemilu.
Sobat mungkin tidak asing ya dengan kata pemilu. Pemilu merupakan salah satu contoh pelaksanaan demokrasi loh. Dan yang perlu kita ketahui, demokrasi juga bisa diterapkan di berbagai lingkungan, seperti lingkungan sekolah dan sekitarnya. Sebagai contoh yaitu pemilihan ketua dan wakil ketua angkatan 7. Melaksanakan pemilihan ketua angkatan ini, ada tahapan-tahapan yang harus diperhatikan loh. Pasti sobat semua udah kepo banget nih gimana tahapannya. Tinggal tunggu apa lagi? Yuk cermati video berikut ini. Dua kosong. Model duduk sebelum mencari pelanggan. Oke, silakan. Sebenarnya yang pemilihan seperti ini. Nggak ada. Kosong sebentar di sana kosong. Sudah tunjuk semua ya. Saksi tolong melihat. Tangan bersama. Saya sampaikan hasil akhir paslon nomor 1 atas nama Rangga Gendis dari kelas 7C mendapatkan pilihan sebanyak 53. Paslon nomor 2 atas nama Ita berpasangan dengan Ma'arif mendapatkan pilihan sejumlah 28. Paslon nomor 3 Pinka Faiz mendapatkan suara sebanyak 16. Paslon nomor 4 Bara Marvel mendapatkan suara 37. Paslon nomor 5 Elia Sagarisa mendapatkan suara 24. Paslon nomor 6 Akhila Raihan mendapatkan suara 40. Sedangkan yang terakhir paslon nomor 7 Rifa Aryan mendapatkan suara 10. Dari sekian banyak paslon yang tertinggi, sehingga yang tertinggi akan kita pilih menjadi pasangan atau ketua angkatan kelas 7, yaitu jatuh pada paslon nomor 1. Berdasarkan video tadi, terdapat 3 tahapan penting yang harus dilakukan dalam pelaksanaan proyek Suara Demokrasi. Yang pertama, pelaksanaan pemilihan.
Pada tahap ini, pemilih akan mencoblos kandidat sesuai hati nurani. Yang kedua, penghitungan suara. Suara-suara yang sudah terkumpul akan dihitung dan dikelompokkan sesuai dengan masing-masing kandidat. Dan yang terakhir, penetapan. Suara-suara yang telah direkap jumlahnya, maka tahap selanjutnya adalah menetapkan pemenangnya. Bagi kandidat yang memiliki suara paling banyak, dialah yang berhak menjadi pemenangnya. Demikianlah tahapan-tahapan dalam pemilihan suara demokrasi. Semoga bermanfaat bagi sobat semua. Salam demokrasi. Perkenalkan, nama saya Zivana Mulia Pernisa dari kelompok 4. Apa pengertian bullying? Apa pengertian bullying? Yuk dijawab. Merupakan perilaku agresif yang dilakukan seseorang atau kelompok terhadap sesama siswa atau siswi karena mereka menginjak masa remaja. Udah puas? Udah puas. Beri tepuk tangan meriah. Yuk.